wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dari Aspekri atau Aspek ya, Asosiasi Perikanan Berkelanjutan Kepulauan Riau ya. Pada hari ini kita akan melakukan pelepasan tukik atau penyu di Pulau Mapur mendampingi Yayasan Ekologi ya. Mudah-mudahan dengan keberpihakan dan kepedulian kita terhadap alam, terhadap laut, dan terhadap habitat biota laut ya, Aspek akan terus menjadi perwakilan daripada masyarakat dan perwakilan bumi yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian alam. Semoga teman-teman nanti ya, tolong diingatkan pada saudara, rekan bahwa pentingnya kita menjaga ekosistem laut dan alam. Hanya itu saja kegiatan kita yang bisa kita lakukan di sini. Selebihnya nanti kita saksikan di video kami dan di berita-berita lanjutnya di kegiatan kami di Pulau Mapur. Semoga kita bisa menjaga laut kita sebagai sumber hayati dan keberlangsungan itu. Terima kasih. Hadiri pelepasan ribuan anak penyu di Pulau Mapur. Asosiasi Perikanan Berkelanjutan atau Aspek, Kepri, hadiri pelepasan anak penyu atau tukik di Pulau Mapur, Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Rombongan Aspek ini seharian berada di pulau terluar di Kabupaten Bintan, Kepri. Untuk menuju Pulau Mapur ini, rombongan menggunakan transportasi laut, kapal pompong berukuran 6 GT. Semangat Aspek untuk sampai ke Mapur sangat besar, walau harus dengan durasi 3 jam. Ketika pompong melaju selama 2 jam, rombongan diguyur hujan, padahal hampir sampai pulau itu. Bahkan, mesin pompong ini tiba-tiba mati, tentu sempat membuat rombongan Aspek gelisah. Beberapa menit, kapal pompong ini terombang-ambing di perairan Mapur. Setelah berhasil melewati masa gelisah itu, rombongan berhasil sampai di dermaga dan menginjak kakinya di pulau terluar ini, Desa Mapur. Kedua pemerhati lingkungan ini, Ekologi dan Aspek kemudian berbincang-bincang, tentu terkait rencana pelepasan tukik atau anak penyu. Direncanakan acara pelepasan tukik ini, dilaksanakan jam 15 waktu Indonesia Barat. Berarti masih banyak waktu buat rombongan Aspek beristirahat. Mereka istirahat di emperan rumah warga, dan makan siang di Cafe Ilalang. Setelah cukup istirahat, rombongan Aspek yang terdiri dari 6 pria dan 5 wanita ini, berangsur menuju ke pantai belakang, tempat acara pelepasan tukik. Yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di Pulau Mapur, salah satunya kelompok konservasi penyu sisik, yaitu dengan tujuan untuk melestarikan dan juga melindungi dan menjaga habitat yang sudah hampir punah. Tujuan kami, kalau bisa untuk kedepannya semua masyarakat bisa mengenal ini dan bisa didukung sama pemerintah gitu. Pak kelompok penangkar penyu ini awalnya itu memang inisiatif saya sendiri. Tanpa pengetahuan tentang penyu, memang saya sengaja nunggu. Sampai memang alhamdulillah memang dia mau mungkin sama saya, jadi saya jumpa, dari situ saya hitung. Jadi ada satu yayasan atau apa dari BPSPL, kawan-kawan dari BPSPL lihat, lalu saya diajak ke penangkaran yang di Jawa untuk studi banding. Jadi kita bisa tengok dia punya cara di sana macam mana bisa kita buat di sini. Sambil belajar lah. Iya, sambil belajar. Nah, dari situ sampai di sini ya saya rangkum sama kawan-kawan kelompok, kita jalankan terus tiap tahun. Pokoknya setiap tahun tuh ada yang kita lepaskan. Ya, kalau untuk ekornya
tak bisa dikasih sebut karena kita punya memori ini sudah error. Iya, tapi catatannya ada. Tapi di atas 1000 ya? Iya, sudah. tahun? Iya, Dilepas. lepas. Terus dalam event-event apa itu? Dalam event Terakhir 13 Maret. Dari kalau yang awal kami dari itu kami buat acara ekoran ya, kalau nggak salah ekoran. Itu ekoran. Kemarin Dan juga untuk sampai sekarang ini saya masih istilahnya masih berjalan terus walaupun sendiri karena ada dukungan juga dari kawan-kawan dari Yayasan Ekologi. Itu salah satunya yang sampai sekarang masih istilahnya dukung saya gitu kan. berarti dengan tim. juga anggota ekologi? Iya, karena saya sering juga. Oh. Untuk menuju pantai belakang ini, ada dua opsi. Lewat laut atau jalan darat, warga menyebutnya pantai belakang. Karena letak pantai ini, berada di belakang atau di balik kantor desa Mapur. Kemudian rombongan memilih jalan darat, yang infonya hanya berjarak 1100 meter. Walau kenyataannya adalah 1800 meter. Untuk mencapai pantai ini, ada yang naik sepeda motor, tapi sebagian rombongan ada yang memilih jalan kaki. Seru memang. Tapi inilah nikmatnya sebuah perjalanan dan perjuangan. Dalam perjalanan menuju pantai, rombongan menyusuri jalan semenisasi. Jalan yang hanya bisa dilalui dua pengendara motor, sekitar 25 menit perjalanan. Rombongan mendapati gedung SD negeri yang sangat bagus. Kami dari Aspek dan tim RTV Channel, istirahat dan berteduh sejenak, di gubuk milik penjual jajanan anak-anak untuk menuju pantai ini. Rombongan kembali diguyur hujan, sedangkan anggota rombongan yang lain, mondar-mandir dengan motor antar anggota 5 kaum Hawa. Ternyata jalan semenisasi itu hanya sampai di SDN. Seterusnya hanya ada jalan setapak. Kami lalui jalan setapak dan tentu juga licin. Karena diguyur hujan, harus penuh dengan hati-hati. ya, Arapa, Pak. Dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah atau Kepala Sekolah SMP 22 Sata Mapur dan SD 04 Bintan Pesisir. Oh ya, Pak. Jadi sudah 2 kali dengan ini kami ikuti kegiatan ini. Yang kami harapkan adalah bagaimana anak mencintai binatang dan bagaimana mereka bisa melestarikan ke depan. Artinya apa? Perlu ada kami ingin kembangkan di sini selaku anak didik kami yang memang hidup di wilayah ini untuk menjadi edukasi ke depan agar mereka menjadi penerus untuk bisa mengembangbiakkan pelestarian penyu ini, Pak. Terus Ya, jadi kami ingin bahwa ke depannya untuk sekolah yang ada di wilayah pesisir, utamanya yang ada di Desa Mapur, ini menjadikan ekstrakurikuler dalam kegiatan di sekolah. Hai, saya Tri Armanto, kami dari Yayasan Ekologi Kepulauan Riau. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pelepas liaran penyu, khususnya jenis hijau dan penyu sisik. Jadi hari ini kita bekerja sama juga dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, ada pengawasan sumber daya kelautan perikanan Tanjung Pinang, dan ini dijalankan juga dengan sosialisasi, salah satunya adalah pemasangan papan informasi di lokasi Desa Mapur. Dan hari ini kita akan melakukan pemasangan juga di private sector, yaitu di Bintan Agro, di pantainya Bintan Agro, Bintan Beach Resort. Tentunya kegiatan ini salah satu dukungan untuk pemanfaatan dan pengelolaan yang efektif untuk Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan. Terima kasih. Nama saya Zulkifli, asal Desa Pulau Mapur, dan saya bekerja di Yayasan Ekologi. Ya. kemarin sekolah di mana? Saya kuliah di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta Selatan. Tujuannya apa? Untuk membangun desa saya sendiri dalam hal konservasi maupun hal untuk kayak perlindungan penyu, transplantasi dan lain-lain. Terus harapannya untuk anak muda di Mapur apa kira-kira? Harapan saya untuk anak muda Desa Mapur itu ya sama, bisa membangun desa untuk masa depan mereka sendirilah gitu. Iya. Setelah melalui jalan setapak dan di antara semak belukar, akhirnya kami sampai di pantai yang indah dan bersih itu. Kebahagiaan rombongan Aspek ini mampu mengubur kepenatan, kelelahan yang baru saja dilaluinya.
Berjingkrak-jingkrak, di antaranya ada yang membuka baju dan langsung berenang di pantai ini. Rombongan aspek hadir lebih awal, belum ada warga lain. Tapi beberapa menit kemudian berangsur warga berdatangan, termasuk dari kelompok ekologi selain warga desa, juga ada pelajar SD sampai SLTA, perangkat desa, dari Dinas Perikanan setempat, dan yang tak kalah pentingnya adalah, kelompok warga penangkar penyu, turut hadir dan RTV Channel mencoba mewawancarainya. Akhirnya, tidak terasa waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pelepasan anak penyu dilaksanakan, seharusnya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Karena Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kepri, Dr. Tengku Said Arif Fadilah datang terlambat, maklum soalnya perjalanan laut, namun tidaklah mengurangi makna dari kegiatan ini. Kemudian tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, seusai acara, rombongan aspek kembali naik kapal pompong menuju Kijang, Bintan Timur. Syukurlah, selama pelayaran pulang ini, cuaca sangat mendukung dan teduh. Sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Pantai Indah Kijang. Demikian, koresponden Vivi Makfiroh melaporkan. Ya, lanjut.